Halo Tribuners, kita jumpa lagi di Bincang Tribunlombok.com. Hari ini kita akan berbincang di tengah berpuasa, menjalankan ibadah puasa. Kita akan tetap menjalankan aktivitas seperti bincang hari ini. Kita akan membahas terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ini yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga nanti dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dan untuk membahas sesuatu yang sangat penting ini, hadir di sini narasumber kami, Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat, Bapak Suaib Khoury. Selamat datang, Pak. Selamat siang ya. Ya, selamat siang. Ya. Terima kasih sudah hadir. Siang, ya. Sama-sama. Ya. Lancar puasa, Pak? Ya, baru 2 hari. Oh, baru 2 hari. Kalau aman ya berarti? Hari kan ya godaannya masih dikit lah, gitu ya. Lancar berarti. Lancar. Oke. Di sini saya mungkin mewakili masyarakat luas, mungkin tugasnya Komisi Informasi itu seperti apa, dan di sini saya ada mengutip Pak undang-undang terkait dengan tugasnya itu tentang keterbukaan informasi publik. Jadi setiap badan publik diwajibkan membuka akses bagi setiap warga atau pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Dikecualikan. Dikecualikan. Kita masuk saja langsung dari Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat terkait dengan pelayanan publik di NTB itu sejauh mana pandangan? Terima kasih moderator dan Tribun Lombok. Saya bertugas ini kan udah 2 tahun ya, ya berjalan. Jadi kita ada regenerasi di KI itu, saya kemarin sebagai ketua, sekarang menjadi Ketua Divisi Sosialisasi dan Edukasi dan Advokasi. Okay. Nah, jadi 2 tahun itu keterbukaan informasi publik di Nusa Tenggara Barat atau di tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatannya. Dari indikatornya itu dari jumlah badan publik baik yang di tingkat OPD maupun badan usaha milik negara daerah atau partai politik atau badan publik yang vertikal itu termasuk penyelenggara pemilu. Di 2 tahun terakhir ini sampai di 2022 kemarin kita penganugerahan itu totalnya sudah mencapai 76%. 76% ya, keterbukaan di tingkat badan publik. Amanat undang-undang itu ya di Perki nomor di Perki 1 tahun 2019 dan Undang-Undang nomor 14 2008 itu perwujudan dan implementasi ya keterbukaan informasi publik bagi badan publik untuk menyampaikan informasi publik itu di NTB sudah maksimal. Sudah maksimal. Dari total yang sebelum-sebelumnya mengalami loncatan atau kenaikan secara drastis. Mungkin panggilannya apa, disapaan akrabnya biar bisa ngobrol akrab, biasanya dipanggil boleh Bapak, Bang Rizky lah, boleh juga Bang Suaib. Bang Suaib aja ya. Iya, boleh. Mungkin Bang Suaib boleh dijelaskan kepada masyarakat itu contoh konkretnya sehingga persentasinya bisa mencapai maksimal itu, mungkin dari awal kan ada peningkatan itu. Ya contoh ya kalau di dinas itu yang nyata itu ada kalau di dinas itu ada yang disebut dengan PPID ya. PPID. Ya, PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Itu strukturnya ada. Strukturnya jelas, kepala dinas, sekretaris dan pejabat-pejabat yang menangani. Nah, di dinas atau OPD tertentu itu dia ada ruang khusus deh. Namanya ruang PPID. Nah, ruang PPID itulah yang mengelola namanya DIP. Daftar Informasi Publik. Yang dipublish setiap, kan di undang-undang itu ada yang disebut dengan informasi yang disampaikan setiap saat, informasi yang disampaikan secara berkala dan serta-merta. Nah, yang setiap saat itu yang dipublish di webnya. Jadi di masing-masing PPID OPD itu ada petugas khususnya. Jadi ada syarat untuk OPD itu informatif, diantaranya itu ya. Ya dia minimal punya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana itu diantaranya itu ada pengelolanya, ada orangnya. Lalu kemudian yang kedua itu
ada websitenya yang Oke. aktif. Nah, lalu kemudian ada DIP-nya. DIP itu daftar informasi yang 3 tadi itu, yang disampaikan secara setiap saat, berkala dan serta merta. Oke. Itu contoh konkretnya ya. Nah, gimana kalau OPD itu tidak informatif? Gimana tuh? Kebalikannya dari itu. Tidak memiliki sarana dan prasarana, yang kemudian tidak ada daftar informasi publik. Nah, informasi dokumen informasinya tidak ada pengelolanya. Nah, itu udah pasti, itu udah otomatis dia tidak ya, di kategori pemberian kategori itu ada istilahnya kurang informatif, cukup informatif, dan tidak. menuju informatif. Ya, dan informatif 4 dia di. Gitu. Kenapa OPD itu tidak bisa memenuhi atau tidak menjalankan undang-undang keterbukaan pelayanan informasi publik? Itu ada faktornya atau memang OPD itu tuh abai terhadap itu? Nah, itu pertanyaan bagus itu. Nah, apa ya, itu? Dari 46 OPD itu ada 4 lah. Ada 4 yang itu bukan, karena makanya kita minta kepada gubernur, wakil gubernur itu yang sebagai penanggung jawab tentang PPID utama, kan ada PPID utama namanya di NTB itu kalau di tingkat provinsi, untuk menegur ya beberapa kepala dinas ya, bukan OPD-nya ini, kepala dinas, personnya yang saya pikir bukan dia tidak tahu, di era sekarang ini dia udah tahu bahwa pentingnya keterbukaan itu, pentingnya terbuka itu. Jangankan pejabat, orang biasa aja tahu tentang terbuka itu, apalagi dia seorang pejabat. Tapi memang sikap itu ya. Jadi saya sebut itu ada kepala dinas perhubungan yang sekarang. Dulu dia kepala dinas pariwisata. Itu kalau saya nggak sebut orangnya, kalau dia jadi kepala dinas dimanapun OPD itu pasti tidak informatif tuh, kurang informatif tuh. Nah, saya disebut, ya? Langsung saya bilang, Pak Wagub, Ibu Wagub tegur dong dia itu. Kalau mau, itu kan salah satu kepala dinas yang disorot oleh publik. Nah, itu. Nah, saya sebut itu bahwa itu bukan badan publiknya, lembaganya, tetapi personnya. Jadi kalau ditempatkan dimanapun, kalau person itu yang memang udah tidak penting bagi dia, terbuka itu, ya sama juga dimanapun dia ditempatkan, di dinas manapun dia pasti akan tidak mengurus gitu, ada PPID atau pentingnya keterbukaan di lembaganya. Tapi kalau tidak ada sanksi yang menurut mereka itu bikin bergerak, itu mungkin akan tetap seperti itu. Ya, saya bilang kasih punishment dong, saya bilang begitu kan dulu waktu sama Ibu Wakil Gubernur. Jangan biarkan, kalau mau NTB ini peringkat keterbukaan informasi, penganugerahan keterbukaan informasi publik nasional itu mau di peringkat 1 atau 2, minimal 90% OPD-nya itu terbuka, gitu, harus informatif. Kalau baru masih 60, 65, sekarang aja baru 67 kan. Dan itu kita betul-betul sosialisasi, nah, maksimal lah gitu. Kita kalau di penganugerahan keterbukaan informasi publik dari sosialisasi, kita malah dampingin itu. Kalau dia semulanya kurang informatif, cukup kita dampingin, menuju aja kita udah dampingin tuh, kita panggil pengelolanya, apa masalahnya, apa yang kurang dari fasilitas ini di dinas itu, PPID-nya kita support gitu, kita bina orangnya yang menanganin khusus itu. Seberapa penting keterbukaan informasi publik ini untuk kemajuan daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga dari Komisi Informasi mendampingi secara masif, kemudian diminta Wakil Gubernur untuk memberikan punishment karena beberapa OPD tidak menjalankan undang-undang untuk keterbukaan informasi itu, Bang? Ya kan amanat undang-undang. Iya. Undang-undang dasar 45. Seberapa penting dia untuk kemajuan kita, Nan? Ya, bagi dirinya atau bagi seseorang atau kepala dinas atau personnya itu, bagi dia itu
Oh kan satu itu mengurangi Kepercayaan publik. satu trust ya, kepercayaan. Yang kedua dia orang persangkaan orang terhadap diri atau lembaga dia tidak transparan itu terabaikan, ya kan? Dia akuntabilitasnya, transparansinya, dia menjalankan. Kalau sudah undang-undang dijalankan, dia tidak ada beban bagi dia itu. Nah, sama di lembaga manapun dia kalau berada, kalau dia udah pegang prinsip keterbukaan informasi, lalu kemudian ada akuntabilitas dan transparan dalam dia, itu semua instrumen keterbukaan informasi itu pasti seseorang itu ngapain gua takut gitu, mau di demo, mau minta data, minta kasih aja gitu. Kalau ndak ada di dokumen di daftar informasi publik yang kami publish di websitenya, masyarakat mau minta data apa saja ngasih aja. Nah, itu kan ndak ada yang merugikan dia, malah dia bagus namanya. Jadi hasil kerjanya itu nyata dilihat oleh masyarakat. Nyata ya, dia kalau mau cek lah, umpamanya ke dinas mana sih yang programnya laporan progresivitas atau program kerjanya bulanan, 6 bulan sekali, tahunan. Kalau dia menjabat 2 tahun, dia minimal bisa diakses itu laporan kinerjanya maupun program capaian programnya itu di websitenya lengkap itu. Jadi itu yang kita juga cek di penganugerahan itu. Oke. Batasan informasi yang boleh kita tahu dan tidak di setiap lembaga. Ya kalau undang-undang yang tidak boleh hanya informasi yang dikecualikan saja. Dikecualikan itu dalam hal apa misalnya? Ya satu, kalau dia pejabat tidak boleh ditahu satu harta kekayaannya. Harta kekayaan itu tidak boleh. Ya diumumkan lah, kan yang tahu hanya laporan kekayaannya kepada penyelenggara negara kan. Kalau dia yang kemudian itu tentang transaksi ya, transaksi keuangan itu tidak boleh. Kalau pejabat itu ya, kalau laporan keuangan LKPJ kan boleh. Ya, yang kalau kebijakan moneter juga enggak boleh itu. Tentang darurat, perang macam itu enggak boleh ditahu. Termasuk bencana ya, bencana yang atau seperti Covid kemarin itu. Jadi ada perbedaan pandangan itu kan. Ada yang minta nama orang diumumkan dulu waktu COVID itu. Nah, tapi itu harus ada proses uji konsekuensi namanya Pandangan si A membolehkan apa? Kenapa nama harus diumumkan? Pandangan si B itu atau tidak boleh itu kenapa gitu. Itu uji konsekuensinya Jadi kemarin itu hanya inisial saja. Jadi tidak boleh nama. Itu juga tidak boleh diumumkan nama orang itu Identitas. Ya, identitas. Nah, sama diributkan juga itu di masalah pertanggungjawaban proyek di PUPR itu. Karena ada yang menyebutkan, sebut dong nama orang yang punya perusahaan itu. Ya, itu enggak boleh. Kalau perusahaannya boleh. Kan itu di orang mendaftar itu kan udah jelas ya. Mau mengerjakan sesuatu proyek itu kan pakai perusahaan. Ya perusahaan itu udah jelas diumumkan di publik. Di pemenang tender itu kan harus diumumkan di papan pengumuman. Nilai pekerjaan ini selama 6 bulan. Total nilainya sekian, perusahaannya ini. Nah, nama orang tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh itu. Dikecualikan juga itu. Dikecualikan. Berarti yang boleh itu tuh kinerja lembaga, data-data pelayanan masyarakat itu. Betul, yang boleh dibagikan ke masyarakat luas. Ya, kecuali dan itu boleh diminta oleh masyarakat. Boleh. Ya, itu hak itu. Setiap warga negara. Kalau ada lembaga yang menolak untuk memberikan data, misalnya meminta data apa saja mungkin yang berkaitan dengan pelayanan, kecuali yang tadi identitas dan keuangan dan segala macamnya itu. Kalau tidak ada lembaga yang menolak. Kalau selama ini hampir kalau tidak ada itu, bukan tidak ada, tidak memberi. Kalau dia tidak memberikan permohonan, ada kan permohonan terhadap termohon, itu lembaga itu ada namanya PSI namanya Apa tuh? Penyelesaian sengketa informasi.
Prosesnya. Sidang. Nah, itu 14 hari. Ternyata yang diminta daftar permintaan. Si A minta di dinas A gitu kan. Nah, Ada 5 permintaan dokumen. 1, 2, 3. Yang dikasih hanya 3. Masih ada 2. oke. Nah, 2 itu ngotot. Harus Pihak dapat. termohon ini atau pemohon ini harus memperoleh data 2 ini. Baru 3 dikasih kan, 2. Nah, termohon atau dinas terkait tidak memberi. Nah, pemohon bisa mengajukan sengketa informasi selama 14 hari kerja kepada KI setelah ada proses diregistrasi oleh kami, atau kalau dia pemohon itu meminta dokumen itu harus ada bukti Oke. permintaannya tanggal sekian, itulah yang dilapor kepada KI. KI. Dokumen yang 2 itu jadi sengketa. Nah, contoh sengketa yang banyak itu di Lombok Tengah, Dek. Kasus apa? Kasus hampir dominan itu dinas PUPR ada, dinas Data apa yang pendapatan diminta, Pak? itu pekerjaan. Oke. Ya, pekerjaan realisasi proyek umpamanya satu. Yang di dinas pendapatan itu tentang retribusi kendaraan retribusi parkir. Dia minta itu dari tahun 2010 sampai 2020, 10 tahun. 10 tahun. Berapa duit katanya kalau dihitung sama dia itu berapa parkir di Lombok Tengah ini. Yang mintanya 10 tahun. Kalau dia minta 5 tahun. Itu yang enggak bisa dicari. Ya itu yang kita sengketa sidangkan, putuskan. Terakhir itu ada sengketa informasi yang kami tanganin itu, yaitu sengketa branding MotoGP. Branding MotoGP. Ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Itu apa yang diminta? Ya, mobil-mobil dikasih branding ya tentang MotoGP itu. Jadi biayanya 60 juta satu mobil. Oke. Jadi kalau dihitung berapa mobil, mereka hitung jumlah mobilnya. Ya, minta pertanggungjawabannya. Uang dari mana itu? Itu juga ndak bisa dikasih oleh dinas terkait. Nah, itulah yang disengketakan kepada kami. Nah, dari pandangan Bang Soeb, lembaga mana yang paling taat menjalankan undang-undang terkait dengan ini? Ya, kalau itu taat itu yang informatif. Yang paling informatif. Ya, yang paling yang INTB berturut-turut. Berinformatif itu Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah Sakit Provinsi. Dia hampir 3 kali itu informatif ya. Dari 2001, 2002, 2003. Ya, sebelumnya dia informatif, tapi dia di kategori 3 besar gitu. Oke. Ya, kalau yang selain rumah sakit provinsi ada rumah sakit jiwa, dinas pendapatan daerah, PUPR, Bapeda, dinas sosial, banyak itu yang masuk kategori 5 besar itu. Dinas bisa dicek lah, Dek. Kalau Adik mau bukti, cek lah di ruangannya, boleh itu. Wartawan naik bisa cek. Benar dah kok bisa. Berarti, Pak. Iya. Kalau dia masa dia jual masuk 5 besar ini dinas ini, benar enggak ada sarana dan prasarananya? Bagus enggak pengelola PPID-nya? Jangan-jangan KAI ini ada data gitu. Ya membuat kategori itu biasa enggak tanpa ada standar. Standarisasinya itu. Oke, tadi kan yang menaati undang-undang, yang paling abai lah. Ya, itu yang saya bilang itu ada 4 itu kan. Yang paling abai ada 4. Ya, 4 itu person ya juga ya. Ya, kalau dia di tempat yang saya ulangin tadi, kalau dia ditempatkan dimanapun pasti dia dinas tersebut tidak informatif. Dan itu kita tetap ya menyampaikan kepada gubernur atau wakil gubernur bahwa ini dinas seperti ini harus kami intervensi atau diintervensi oleh pemerintah terkait atau gubernur atau wakil gubernur agar dia ini betul-betul menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, dari proses yang kami udah 2 tahun saya menjabat ini, saya melihat yang 4 dinas ini, yang satunya baru ada progres ya. Nah, itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu yang sebelumnya
tidak kurang informatif, kita dorong menjadi menuju informatif. Nah, perhubungan itu dulunya informatif, setelah dijabat oleh nama ini dia tidak informatif gitu. Ya, kurang informatif. Nah, sama juga dia waktu dia jadi kepala dinas di situ dia juga tidak informatif. Nah, itu kenapa kita ini lebih baik terbuka ngomong apa adanya bahwa target pemerintah ini NTB harus ya kalau enggak 9% ya minimal 90% OPD yang 46 ini dia informatif. Tadi kita di NTB 67% atau 70 berapa? 76%. 76%. Itu Bang Soeb mengawal keterbukaan informasi publik itu tuh sampai dengan persentase sekarang tuh? Ya awalnya kan 63. Mulanya dari awal Bang Soeb menjabat. Ya 17. Dari 17? Bukan 36. Dari 36? Ya 36 itu baru dulu 2002. Bahkan tidak sampai 50%. 2019 itu baru 18 OPD yang informatif. 2022 itu langsung ke 26 yang informatif. Nah, kemarin baru 36 informatif dari 46. Kan cara Bang Aib mengkawal itu. Ya kita kerja bareng ya, kolektif. Nah, saya termasuk orang yang banyak lah mengenal kepala dinas OPD ini. Ya kawan tahulah, teman-teman wartawan tahu saya bagaimana saya biasa berteman, saling sapa, saling tegur sapa sama kepala dinas udah sejak dulu. Jadi saya pergi ke kantor dia itu kepala dinas ini masa kantor begini mau informatif? Cari dong pegawainya yang bisa mengelola PPID-nya. Anggarkan dong uang 50 juta untuk tata ruangannya ini. Ada komputernya, ada buatlah yang bagus. Nah, dari situlah jadi mereka karena pendekatan personal itu dan saya apa adanya menyampaikan. Kalau mau informatif itu begini-begini. Nah, itu saya langsung gitu. Jadi ndak formal gitu, ndak bukan bersurat kami ingin mendatangin kepala dinas, saya telepon, saya mau ke kantornya Pak. Nah, saya mau lihat benar enggak ada PPID di kantor. Nah, datang saya begitu sama aja. Ya yang kepala dinas yang saya enggak kenal atau yang acu-acu aja yang enggak informatif. Hampir yang saya kenal itu hampir informatif semua itu. Tapi kan harus ada pendekatan dengan lembaga yang acuh tak acuh itu untuk bisa. Saya dekat sama yang tidak yang cukup atau yang kurang informatif. Tapi karena memang saya malah sering telepon sama dia. Masa kalah sama yang lain baru menjabat jadi kepala dinas kok informatif, saya bilang. Memang enggak mau lah. Kalau hal-hal lain dia oke, tapi mungkin hal-hal yang menyangkut keterbukaan informasi publik mungkin dia tidak ya enggak tahu lah karakter orang. Nah di NTB ini hampir inilah pentingnya secara person itu pendekatan yang ya secara pribadi itu hubungan baik itu saya tetap jaga dengan beberapa kepala dinas yang mau dimutasi kemanapun saya tahu dia pasti bisa itu mengelola PPID itu dan ya saya yakin dia pasti informatif itu kalau dia di dinas manapun dia berada gitu. Target KI terhadap ya ini kemarin kita kan kalau di provinsi ada penganugerahan keterbukaan informasi publik, ada indeks keterbukaan informasi publik, di pusat 2 kan, 2. Nah minimal di 4 tahun ini kita mau menggeser capaian itu yang dulunya di posisi 3 ya. Karena ada trouble kemarin, ada pergeseran penganugerahan NTB di posisi kurang maksimal ya. Nah, target 2023 ini kita bisa masuk 5 besar lah. Kalau enggak 2 ya kembali ke posisi 3. Nah, itu target maksimal. Nah, di NTB ini yang sudah
76 kita target di akhir masa jabatan saya 4 tahun ini minimal ya 85%. Minimal 85%. Dan di tahun politik ini juga kita mau dorong ada partai politik kita libatkan menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik di penyelenggara pesta demokrasi ini. Di antaranya kemarin kan kita sudah libatkan penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu. Dan itu sampai kabupaten kota KPU-nya itu kita keliling. Disentuh langsung ke. Ya, kita monef itu KPU-nya. Nah, besok ini Bawaslu-nya kita libatkan Bawaslu. Kalau di provinsinya Bawaslu provinsinya. Nah, besok di Bawaslu kabupaten kotanya. Kita ajak dia untuk ikut. Kita monef lah. Keterbukaan informasi publik yang bagaimana kalau di pemilu ini, Bang? Itu kan amanat undang-undang juga. Ya, semua warga negara berhak memperoleh informasi bagi diri dan lingkungannya itu untuk meminta, menyampaikan, menyebarluaskan itu informasi apa saja. Nah, termasuk dari undang-undang itu oleh Komisi Informasi Publik itu menurunkan di Perki 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi pemilu dan pemilihan. Nah, pemilu dan pemilihan itu ya pemilu legislatif, pemilih itu pilkada itu. Nah, presiden, legislatif, pusat, provinsi dan kabupaten itu kita fokusnya di KPU-nya dan di partai politik. Oh, partai politik juga. Iya, kan dia itu perintah undang-undang penyelenggara dan partai politik. Oke, apa yang diwanti-wanti oleh Komisi Informasi terhadap parpol mungkin yang dalam hal ini akan bertarung? Ya kan di 2018 kita melibatkan ya belum sebelum saya 2018 itu kita melibatkan monef keterbukaan informasi publik itu partai politik. Nah, seluruh partai politik di NTB pemenang pemilu. Yang pemilu 2014 ya. Penganugerahannya di 2016. Yang 18-nya kita penganugerahan monefnya. Nah, di 2019, 2021, 22 ini karena pandemi Covid, ya makanya kita tidak melibatkan partai politik. Nah, rencananya ini 2023 ini kita mau libatkan partai politik. Kenapa? Ini kan era pesta demokrasi ini kan 2024. Nah, di 2003 itu apakah ada hak warga negara untuk memperoleh akses informasi di partai politik? Ada. Dia apa? Masyarakat ingin tahu calegnya. Ya, daftar nama caleg lah itu. Nah, boleh itu, boleh ya kan namanya calon anggota. Bukankah itu sebuah keharusan, Bang, dari parpol untuk membuka sebuka-bukanya? Ya, minimal tentang kan sekarang ini ada yang perlu di publish itu, di publik itu adalah tentang riwayat kalau CV-nya namanya istilah sekarang. Ya, CV ya. Jadi itu perlu diakses profil ya CV lah, ya profil lah. Ya profil kan penting. Nah itu masyarakat perlu tahu. Nah disitulah kita ingin partai politik ikut dalam proses monef penganugerahan keterbukaan informasi. Berarti KI mengintervensi di sana bagian itu saja atau ya, ada beberapa hal? Ya dia juga badan publik, partai politik yang kan yang kita monef ini seluruh badan publik baik negara maupun badan swasta atau partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang notabene-nya menggunakan uang negara. Jadi kalau dia ada sumber uang negaranya dia memperoleh, KI bisa masuk ke sana. Masuk, dan kita meminta pertanggungjawaban dan masyarakat boleh meminta akses informasi terhadap penyelenggaraan dengan dia menggunakan uang negara itu.
termasuk parpol itu. Parpol, iya dia kan dapat bantuan itu dari negara. Parpol itu namanya bantuan partai politik. Kalau dia partai politik di NTB pemenang pemilunya, dia dapat kayak Golkar umpamanya dapat 11 kursi, itu berapa duit kali 1.000, ayo. Suaranya dia berapa? Minimal 1 miliar lebih dia per tahun tuh, per tahun anggaran. Nah itu yang kami ingin meminta kepada para partai politik untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa partai kami ini mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kami. Kita gunakan untuk pendidikan pemilihnya, kita gunakan untuk kaderisasi di partainya, kita menggunakan uang ini untuk sarana dan prasarana partai politiknya. Nah, itu berarti menjembatani informasi dari lembaga parpol dan segala macamnya kepada masyarakat. Ya, itu perintah undang-undang deh. Ini yang saya pahami, mungkin masyarakat di luar sana juga ada yang belum paham. Benar, menjembatani karena kita perintah undang-undang itu mendorong partisipasi masyarakat untuk memperoleh informasi terhadap dirinya ataupun orang lain gitu. Jadi dia mau memperoleh informasi apa? Umpamanya informasi kalau dia mahasiswa, dia ingin memperoleh dokumen untuk pengembangan dirinya, untuk dia menjadi syarat dia untuk menyusun, kalau S1 ya skripsi, kalau S2 disertasi, tesis gitu kan. Nah itu yang kita jembatanin. Nah kalau mahasiswa diminta dokumen lalu kemudian dinas terkait ngasih, ya itulah yang kita bantu dan kita selesaikan. Sama mungkin juga dari pandangan Bang Suaib, kepedulian masyarakat Nusa Tenggara Barat terhadap informasi publik yang diberikan oleh lembaga-lembaga itu mungkin masih kurang, sehingga nih dari saya aja nih Bang, sehingga mungkin capaian persentase keterbukaan informasi kita itu masih jauh. Itu dari Bang Suaib gimana? Ya, kesadaran kalau kita mungkin kesadaran partisipasi masyarakat memang kurang. butuh sinergi antara semua pihak termasuk media untuk memaksimalkan sosialisasi pentingnya hak masyarakat untuk tahu memperoleh apa saja yang ada di pemerintah ini terkait dengan informasi untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya. Nah ini kita ingin bangun kerjasama ini dengan berbagai media untuk memperkuat sosialisasi. Karena kalau tidak masyarakat sadar akan tentang haknya, pasti penyelenggara negara itu pasti akan mengalami turbulensi ya. Kalau istilahnya dia kita laksanakan saja tugas kita, ngapain nggak perlu ada akuntabilitas. Nah makanya masyarakat kita dorong dia ada check and balance-nya gitu kan, biar penyelenggaraan pemerintah ini berjalan normal itu harus ada yang ngawasin gitu. Tidak cukup legislatif mengawasi eksekutif. Nah masyarakat juga di situ ikut ngawasnya itu mengetahui informasi, cara dia masyarakat ya meminta informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel itu tadi itu. Termasuk partai politik gitu. Kita masuk mungkin ke partai politik Bang lagi. Di sini juga saya agak paham intervensinya KI terhadap parpol itu tuh masyarakat juga saya yakin belum ada yang begitu paham terkait dengan ini. Ya kalau yang saya tadi saya bilang bahwa mengapa partai politik penting membuka diri. Nah, kata kuncinya membuka diri ya. Kalau gini pertanyaan mungkin apa yang perlu masyarakat tahu dari parpol, dan ketika kita tidak mendapatkan informasi itu dari parpol, apa dampak konsekuensinya? Iya, dan kita harus gimana terhadap KI gitu? Ya sama kayak badan publik yang tadi saya sebutkan tadi. Kalau dia meminta informasi, kalau partai politik tidak memberikan, ya sama juga dia sengketa. Cuman
yang kenapa kami itu atau kami di Komisi Informasi itu mendorong partai politik itu untuk membuka diri karena salah satu jembatan demokratisasi penyampaian aspirasi masyarakat itu partai politik. Perwujudan demokrasi itu ada di partai politik ya. Nah, kalau partai politik terbuka, contoh cara terbukanya, saya punya DPR, punya aspirasi lewat DPR partainya ini ada namanya dana aspirasi ya, ada dana pokir gitu. Nah, itu kan masyarakat kalau mau tahu berapa sih dana yang di DPR itu pokirnya umpamanya kan untuk membangun satu lokasi di masyarakat atau program program kerjanya DPR itu yang selama ini kan kadang-kadang DPR kan tidak buka gitu kan atas nama DPR karena dia punya hak imunitas itu atau hak kekebalan itu. Dia kadang-kadang enggak mau buka. Nah, makanya partai politik dia tidak terlalu intervensi kepada DPR-nya. Nah, tapi kita meminta pertanggungjawabannya atas nama partai politiknya gitu kan. Kalau ada 5 DPR-nya dia bisa menjalankan program aspirasi DPR itu kan harus lewat jembatannya partai politik itu. Nah, itu masyarakat juga bisa mengakses di partai politiknya. Contoh, Pak, saya mau bangun prasarana jalan di desa saya. Partai itu menyampaikan kepada DPR-nya. Nah, itu ada ini kelompok masyarakat sini butuh dibangun sarana atau jembatan apa gitu. Nah, selama ini kan tidak begitu. Semua masyarakat itu langsung ke DPR-nya. Tidak jembatannya ke partai politik. Jadi karena kebanyakan tim sukses gitu kan. Nah, itu partai yang terbuka itu pasti dia masyarakat punya kepentingan di partainya. Karena perekrutan caleg orang menjadi DPR itu lewat partai politik. Jadi mestinya tempat wadah yang sebenar untuk memperjuangkan aspirasi rakyat itu partai politik. Nah, DPR ini hanya menjalankan perintah partai mestinya. Makanya kami dorong partai politik terbuka. Nih, aku umpamanya sebut partai A. DPR saya punya 5 programnya. Ini jumlah aspirasi DPR saya ini sekian. Ayo, masyarakat mau butuh apa? Ayo ajukan di sini. Mestinya seperti itu sebenarnya. Nah, itu kalau partai yang mau terbuka. Itu yang akan dikawal oleh KI. Ya, kedepannya itu kalau kita mulai dari besok tahun ini ya melibatkan partai politik untuk mau terbuka. Kalau mau terbuka berarti ada kemungkinan untuk tidak mau terbuka seperti itu. Ya, kemarin kan ada yang 2018-19 itu kan hanya ada 5 kalau tidak salah partai yang mau ikut monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di KI itu. Ada PKS, ada Golkar, ada PDIP, ya ada 5 partai lah dari berapa partai yang pemilu 2019. Nah, ini yang kita dorong di 2023 ini ya, kita semua partai pemenang pemilu kemarin kita upayakan bisa ikut terlibat menjadi peserta yang akan kita monef keterbukaan informasi publik. Berarti KI dari sekarang sudah mulai bergerak. Nah, udah dari kemarin kita bergerak, udah dari 2-3 tahun yang lalu. Nggak boleh kita nggak bergerak ini. Ya, kalau nggak bergerak terus berkelanjutan. Ya, tetap ya. Kalau kemarin udah partai politik, KPU penyelenggara. Kemarin ini 2022 ini kan ada penyelenggara. Penyelenggara pemilu. Ya, ini kita temannya penyelenggara pemilu ini ya partai politik deh. Pasti hal beririsan dia. Ya, nanti kalau dia masyarakat minta mana daftar nama caleg, mintanya di mana selain di partai politik, di KPU. Nah, itu dia. Umpamanya caleg busuk, mana umumkan, boleh. Caleg koruptor, umpamanya masyarakat minta, ada indikasi ada caleg koruptor. Boleh diumumkan inisial, umpamanya kan enggak boleh namanya kan. Inisialnya ya boleh Pak. Mintanya di mana?
Kalau enggak partai umumkan ya di KPU, KPU. gitu aja. Nah ini harus dua ini yang kita dorong di Pesta Demokrasi 2024 ini, harus bareng-bareng itu masyarakat kita dorong dia bisa meminta informasi apa saja di Oke. KPU dan di partai politik. Kalau begitu Bang, keterbukaan yang bagaimana yang yang harus ditahu masyarakat dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu? Selain dari parpol tadi udah dijelaskan. Ya tahapan pemilu besok kalau sudah pencalekan, udah daftar pencalekan ya. Ya masyarakat juga tahu juga kalau ada indikasi salah satu calon baik di legislatif, pusat, DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, atau DPD yang terindikasi korupsi atau dia diloloskan, boleh masyarakat meminta datanya. Kenapa gitu mensengketakan, boleh kan? Nggak jadi soal. Nah itu diantaranya itu. Atau hal lain, harta kekayaan calon DPR boleh, tapi inisial ya gitu. Inisial lagi, ya, identitas. boleh namanya. Boleh kan, masyarakat udah tahu kan setelah diumumkan si A ini dia calon DPR RI punya harta sekian, masyarakat sebenarnya udah tahu, cuman kepingin KPU mengumumkan. Temuan Bang Suaib dari KPU dan Bawaslu setelah mengintervensi apa yang mungkin yang masih ditutup-tutupi, atau seterbuka itu Bawaslu dan KPU kita? Ya KPU kemarin penganugerahan kita itu nomor 1 ya. KPU ya, keterbukaan informasi ya, publik. balik. Nah di kabupaten kotanya itu dari 10 kabupaten kota, KPU kabupaten kota itu 7-nya informatif. 7-nya informatif. Ya lainnya itu menuju ya. Menuju aja, nggak ada yang nggak informatif. Cukup dan menuju. Nah artinya bahwa KPU ini sudah mewujudkan keterbukaan informasi publik tentang penyelenggaraan pemilu. Nah di antaranya itu dia mengumumkan DPT, daftar pemilih sementara DPS itu. Yang kedua, masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi tentang pemilu, mengetahui tentang pemilu itu apa saja. Kita cek seluruh KPU di kabupaten kota itu memenuhi dia untuk bahwa dia menyampaikan informasi pemilu itu baik di media sosial ya, itu masif ya saya lihat. Jadi makanya indikator yang paling jitu itu melihat penyelenggara pemilu ini terbuka atau tidak, itu di tingkat partisipasi pemilih. Kalau tingkat partisipasi pemilihnya naik, itu dia terbuka itu. Kalau tingkat partisipasi pemilihnya rendah, dia tidak terbuka itu. Itu saja sebenarnya. Bukan disebabkan oleh karena dia partai politik, bekerja sama dengan partai politik, atau mahasiswa sosialisasi. Nah itu salah satu indikatornya dia tingkat partisipasi pemilih. Berarti sosialisasinya kuat gitu. Kerjasama dengan semua stakeholder, KPU kabupaten kota ini maksimal. Itu yang menyebabkan dia itu bisa informatif, terbuka lah gitu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa NTB, lembaga-lembaga kita yang ada di NTB ini cukup informatif dengan persentase yang kita capai dari KI. Bisa dibagi informatif ya, bukan cukup. Informatif ya. Sudah melebihi itu. Persentasenya informatif. Standarnya berapa kita untuk dikatakan sebagai lembaga informatif atau daerah yang informatif? Ya kan kalau di provinsi ini kan OPD-nya sudah 76 tadi. Udah kan 50, kalau di bawah 50 kan enggak maksimal itu ya. Ini kan sudah informatif NTB ini. Dari berturut-turut juara 3 nasional. Udah informatif. Kita bisa hanya beberapa itu saja gitu. Tribuners, kita bisa menyimpulkan bahwa daerah kita di Nusa Tenggara Barat ini sudah mencapai
predikat informatif dalam keterbukaan informasi publik dari sumbernya langsung dari Ketua Komisi Informasi Nusa Tenggara Barat Bang Soeb Khoury. Jadi ini sudah berakhir Bang, terima kasih banyak sama-sama. atas informasi dan penjelasannya dari pemahamannya tentang tugas Komisi Informasi dan segala macamnya. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrol di bincang selanjutnya dengan narasumber yang tentunya nanti akan memberikan informasi hal yang penting kepada Tribuners semua. Saya Lailatul Niam, pemandu acara hari ini, pamit undur diri dan Bang Soeb Khoury, Ketua Komisi Informasi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.